Selamat malam para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Di kesempatan sore malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian ayat suci bersama narasumber kita, Dr. Ahmad Lutfi. Pak Lutfi, kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita sudah masuk pada kajian selanjutnya, yaitu Quran surat Asy-Syams, Pak Lutfi. Dimana di situ ya, ada 3 atau 4 poin nanti yang akan saya tanyakan. Di antaranya bagaimana ini kronologi turunnya wahyu surah Asy-Syams ini. Terus yang kedua terkait dengan ayat yang berbunyi qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha, itu bagaimana Man zakkaha. oh ya, man zakkaha. Iya. Bagaimana jenengan nanti menjelaskannya karena berkaitan dengan tazkiyah gitu. Terus berikutnya, apakah surat ini berkaitan dengan cerita kaum Samud? Nah, bagaimana nanti dengan memaparkannya? Terus yang terakhir, pesan dari ayat ini seperti apa? Nah, monggo penjelasan dari jenengan seperti apa terkait dengan Quran surat Asy-Syams ini. Ya. Bahwa surat Asy-Syams ini yang artinya itu matahari. Iya. Surat ini kan diawali dengan sumpah. Dengan sumpah, biasanya jawab dari sumpah itu terkait dengan sumpah itu. Sumpah Tuhan itu berbunyi wasyamsi waduhaha ila akhirih. Jawab sumpahnya atau jawabul qasam itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu jawab sumpahnya. Nah, apa yang perlu digarisbawahi di dalam surah ini, di dalam surah Asy-Syams ini, itu adalah sumpah dan jawabnya sumpah. Oke. Sumpah itu artinya kalau Tuhan bersumpah artinya qasam itu serius. Apa ini jawabu qasam itu pasti. Oh iya ya. Nah, jawabu qasamnya adalah manusia terbagi 2. Gitu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini sama dengan surah-surah sebelumnya. Surah Al-Qari'ah itu juga membagi manusia menjadi 2. Wa amman saqulat mawazinuhu wa amman khafat fa ummuhu hawiyah, begitu. Lalu kemudian di surat-surat yang setelahnya, misalnya Al-Zalzalah atau Al-Infitor, itu juga dikatakan wa innal abrara lafi sijin wa innal fujjara lafi iliyin, begitu. Wa innal abrara lafi iliyin wa innal fujjara lafi jahim. Itu kan dua begitu kan, Sudah terkelompok-kelompok. Nah, sama di Asy-Syams ini juga 2 itu. Yaitu qad aflaha man zakkaha dan wa qad khaba man dassaha. Nah, terkait dengan surat ini sebagaimana kita ulas di surah sebelumnya yang punya ciri sama, Ya. di mana manusia dibagi menjadi 2 kelompok pada waktu itu setelah kemunculan Sakhifah Quraisy. Ini di surat Asy-Syams ini juga masih terbagi lagi ke dalam 2 kelompok. Qad aflaha man zakkaha dan wa qad khaba man dassaha. Gitu. Kan sama itu dua-dua. Ya, sama. Wa innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim wa man saqulat mawazinuhu wa man khafat fa ummuhu, dan seterusnya. Kan dua begitu. Dua begitu itu setelah terbitnya Sakhifah Quraisy ini memang manusia terbagi menjadi 2 itu. Kelompok kenabian sama kelompok Quraisy musuh kenabian, gitu. Nah, terkait dengan kelompok kenabian ini muncul stigma baru. Kalau sebelumnya kan sakulat mawazinuhu, abroro lafi naim. Nah, ini muncul lagi aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha ini artinya sungguh telah memberi keberuntungan.
orang yang zakaha, kan? Zakaha itu yang memberikan penyucian. Memberikan penyucian di dalam hal ini adalah menerima ajaran Muhammad itu. Itu namanya zakaha. Mensucikan jiwanya. Dia tersucikan dengan menerima ajaran Muhammad. Itu. Tersucikan itu artinya itu dosa-dosa sebelumnya menjadi hilang. Nah, memang ajaran Nabi Muhammad ini kok bisa mensucikan ini, ajaran Nabi Muhammad itu apa, kan begitu? Ya. Karena kebanyakan orang yang namanya mensucikan diri itu kan wiridan ya. Iya. Puasa, kan begitu. Nah, ini ajarannya apa? Kan padahal di situ kan belum turun. Yang mensucikan diri itu tazkiyatun nafas itu kan puasa. Lalu kemudian riyadhah ya. Riyadhah itu misalnya melek gitu. Tidak tidur begitulah, atau mengurangi tidur lah. Lalu kemudian juga sholat malam gitu. Atau kemudian banyak melakukan aurat atau wiridan gitu. Dalam bahasa pesantren itu suluk lah gitu. Mereka berdiam diri itu dianggap sebagai penyucian dalam konteks sekarang. Kalau di konteksnya Nabi Muhammad, kalau di dalam konteks ini manzakaha ini saya tidak mendapati kesan itu. lantas apa itu? Nah begitu. Saya tidak mendapati zakaha ini orang yang menyucikan itu, menerima penyucian diri itu tidak terkait dengan wirid, tidak terkait dengan riyadhah, Puasa. tidak terkait dengan puasa ataupun sholat malam dalam konteks zakaha ini. Nah begitu. Nah, lalu penyucian yang seperti apa zakaha ini? Ya, penyucian di dalam konteks ini adalah mengikuti ajaran Muhammad itu. Nah, pertanyaannya, ajaran Muhammad itu apa? Kok sampai Tuhan Allah menyebut orang yang mengikuti ajaran Muhammad itu tersucikan? Memangnya Ajarannya apa? ajarannya apa? Kan begitu. Iya. Lah, ajaran Muhammad di dalam konteks Mekah itu sebetulnya seperti yang telah kita ulas pada periode-periode kajian sebelumnya. Nabi Muhammad itu kan hadir di Mekah bukan dalam konteks memperkenalkan Allah di Mekah, itu tidak. Bukan dalam konteks mensolawatkan orang-orang Mekah, juga tidak. Bukan dalam konteks agar orang Arab itu kuat riyadhah, juga tidak. Gitu. Lah, kehadiran Muhammad dalam konteks Mekah itu adalah Muhammad ini dan wahyu yang turun kepadanya itu menghadapi satu komunitas Malak. Yang Malak ini dalam menjalankan kekuasaannya sangat despotik. Sangat despotiknya bagaimana lah, ini ulasannya banyak gitu. Makanya disebut di dalam ini watogha. Ini loh. Kadzabat samudu bitogha. Itu. Togha itu artinya tiran atau tiranik. Tiranik itu orang yang menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang. Nah, Nabi Muhammad hadir dalam konteks mengkritik itu. Bukan hanya mengkritik, melawan kekuasaan tirani. Nah, siapa orang yang ikut dalam barisan Nabi Muhammad yang ikut melawan tirani ini, orang itu zakaha. Jadi orang yang tersucikan ini orang-orang yang ikut barisan Muhammad dalam konteks menentang tirani. Jadi menentang tirani itu menyucikan diri, Pak. Gitu. Jadi bukan kok sholat malam ya, bukan kok puasa, enggak, gitu loh. Kan sudah kita ulas pada konteks sebelumnya bahwa yang namanya di Mekah pada waktu itu setelah terbitnya Sakhifah Quraisy, Sakhifah Quraisy itu kan yang menerbitkan kaum Malak.
kaum Mala itu elit-elit Quraisy Quraisy. yang mereka ini seperti dikenal adalah orang-orang 9 naga itu. Mereka kekuasaannya sangat despotik, sangat tiran kepada orang-orang yang ada di Mekah itu. Nah, Muhammad hadir untuk melawan itu. Ya, tentu melawan orang-orang Quraisy Mekah yang tiran itu dengan keberadaan Nabi Muhammad tidak mudah. Karena Nabi Muhammad juga bukan penguasa. Nabi Muhammad hanya punya kebenaran wahyu. Nah, orang yang berani mengikuti Muhammad yang punya kebenaran wahyu itu, itulah yang disebut orang-orang yang tersucikan. Tazkiyah. Jadi kalau Anda ini ingin suci begitu, maka jalurnya bukan riyadhah gitu loh. Melawan tirani gitu loh ya. Makanya para revolusioner itu sebetulnya orang-orang yang tersucikan jika mengikuti kosakata ini, begitu loh. Iya. Begitu. Misalnya Anda hidup di dalam satu komunitas di mana komunitas itu ada yang despotik atau tiran, Iya. begitu. Bahkan despotik dan tirannya atas nama adab. Iya. Gitu misalnya. Oke, ya. Atas nama adab dan tata krama. Ya. Pastilah orang melindungi tiraninya itu dengan berbagai macam. Quraisy itu melindungi dirinya sebagai orang tiran itu juga ada upaya hal-hal yang sifatnya religius. Ya. Caranya, kami ini nahnu ahlullah fi hadzal balad. Kami ini keluarga Allah. Anda kalau melawan kami, Anda suul adab. Iya. Sama juga di dalam konteks ini orang Quraisy itu juga melabeli dirinya sebagai muhrimun, penjaga tanah haram. Coba bayangkan, label-label yang begitu itu sebetulnya label yang tidak kalah sadisnya dengan label adab jika Anda melawan orang-orang yang tirani itu. Nah, kan begitu. Iya. Nah, memang berat Pak melawan tirani itu di mana Anda tidak punya kekuasaan atau kekuatan. Makanya saya ungkap di periode kajian sebelumnya, membela Nabi Muhammad itu butuh nyali. Gitu loh. Melawan tirani itu butuh nyali. Seperti harus disiksa seperti Bilal, Iya. juga harus disiksa seperti Ammar bin Yasir. Lalu kemudian si bapaknya itu si Yasir dan Sumayyah istrinya si Ammar bin Yasir. Coba bayangkan, membela Nabi Muhammad itu resikonya seperti itu. Bukan riyadhah kan? Iya, bukan. Tapi melihat turun dari jalan. Iya. Begitu, turun jalan. Nah, itu kan butuh nyali. Begitu. Orang yang kaya itu juga butuh pengorbanan. Misalnya Utsman bin Affan, dia harus menebus Ammar bin Yasir agar tidak disiksa. Itu dalam konteks karena Ammar bin Yasir ini bagian dari komunitas Nabi Muhammad. Nah, inilah gambaran-gambaran orang yang disebut di dalam Al-Quran itu zakah, orang-orang yang tersucikan gitu. Jadi orang yang tersucikan itu turun jalan, Yang mengikuti ajaran Nabi. turun jalan menumpas tirani dalam konteks waktu itu, melawan kelompok-kelompok kejam seperti Quraisy Mekah itu yang itu butuh nyali sama pengorbanan. Itulah zakah. Nah, begitu. Nah, lalu yang kedua, waqad khoba man dasaha. Khoba ini maknanya sama dengan ahmala, menelantarkan. Gitu kan. Waqad khoba man dasaha, sungguh begitu kan. Celakalah orang yang menelantarkan. Menelantarkan itu artinya komunitas Quraisy yang menelantarkan orang-orang komunitas Nabi Muhammad. Karena komunitas Nabi Muhammad dengan munculnya Saqifah Quraisy itu kan mereka diembargo. Ya, tertekan. Tidak boleh jualan kepada mereka, kan ditelantarkan itu. Makanya kosakatanya khoba. Nah, di dalam hal ini mereka sama sekali tidak peduli dengan komunitas Nabi Muhammad. Maka mereka disebut oleh Tuhan itu khoba, gitu. Lobo.
Lobo. Ngono kan? Lobo begitu. Nah, inilah maka kemudian bisa kita ambil inspirasi di dalam hal ini. Mensucikan diri itu tidak terkait dengan ritual, Iya. ya. Iya. Tapi terkait perlawanan terhadap tirani Tirani. dalam konteks ayat ini. Iya. Kan begitu? Hmm. Nah, kalau Anda ingin mensucikan diri, ya seharusnya mengambil inspirasi dari ini gitu loh. Melawan tirani. Bukan kok riyadhah. Iya. Tapi saya tidak menganggap riyadhah buruk loh ya. Iya. Kalau riyadhah mau jalanin aja. Oke. Artinya kalau Anda persepsi Anda terhadap riyadhah itu mensucikan diri, kok tidak tergambar. Saya tidak mendapatkan kesan itu ketika saya membaca qad aflaha man zakka. Oke. Gitu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini, Samud. Ya, kaum Samud. Samud kadzabat samudu bitagwaha idzin ba'asa asqaha ila akhirih. Di dalam hal ini Tuhan mengangkat kisah kaum Samud. Kisah kaum Samud. Kaum Samud pakai kisah. Kaum Samud itu nabi yang diutus kepadanya yaitu Nabi Soleh. Itu. Lokasinya itu berada di wilayah utara Madinah jauh. Jadi kaum Samud itu dalam catatan sejarawan kalau nggak salah mereka termasuk bangsa Midian. Midian. Bangsa Midian. Bangsa Midian itu ingat saya itu bagian dari Arab Petra, bukan Arab Felik. Kalau Mekah dan seterusnya itu Arab Felik. Kalau Midian, Mediterania itu termasuk Arab Petra. Nah, Tuhan menceritakan kisah Samud ini. Mengapa kok yang dipilih Samud? Gitu. Kok tidak misalnya kaum yang lain? Kok Samud? Begitu. Pemilihan Samud itu karena orang-orang Quraisy ini menyaksikan situs mereka. Oh, ada situsnya. Ada situsnya di mana ketika mereka melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang, mereka melewati situs itu. Di mana situs itu orang Arab kenal bahwa itu dulu tempat Nabi Soleh, di mana dia dikhianati kaumnya. Oh, ya. Begitu. Soleh dikhianati oleh kaumnya atau didustakan oleh kaumnya. Orang Quraisy tahu semua itu. Makanya kemudian Allah memilih kosakata Samud karena itu dalam pengalaman orang-orang Quraisy. Jadi kita ini bercerita kepada orang yang mana orang itu mengalami atau tahu. Artinya kaum Samud itu sudah tergambarkan oleh kaum Quraisy itu Ya. melekat gitu ya. Tidak mungkin kan Tuhan menceritakan Majapahit, kan nggak mungkin. Kan orang Quraisy tidak tahu. Atau menceritakan Kenarok kan tidak tahu orang-orang Quraisy. Makanya yang diceritakan itu Samud. Situsnya ada, jejak-jejak mereka mendustakan Nabi Soleh juga ada, kehancuran mereka juga ada jejak-jejaknya. Di situ orang Arab itu tahu bahwa kaum Samud itu dulu mendustakan nabinya. Nah, kisah Samud itu dihadirkan oleh Allah dalam Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad di masa Mekah itu dalam konteks peringatan. Peringatan ini bukan kepada komunitas kenabian, tapi komunitas musuh kenabian yang mana menentang Nabi itu ya. Yang menentang Nabi, yang mana mereka itu adalah kaum Quraisy Malak itu. Gitu loh. Ambil singkat kata itu begini. Kamu ini mendustakan nabimu. Ini loh akibatnya seperti Samud yang mendustakan nabinya dan kamu menyaksikannya. Akibatnya mereka hancur seperti ini. Jika perilaku kamu dalam hal ini itu tak henti-hentinya memusuhi Nabi Muhammad, ini bukan mustahil kisah Samud ini terjadi sama kamu juga. Nah, maka kemudian kisah Samud ini dihadirkan Tuhan dalam konteks warning, peringatan. Peringatan. Nah, itu ya. Jadi
menghadapi kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, cara kita mengkisahkan itu kita harus melihat kondisi historisnya. Kadang cerita di dalam Al-Quran itu diceritakan lepas konteks. Iya. Oh, Samud ngono ae mendustakan nabinya ngono ae. Padahal ini tujuannya spesifik. Samud ini diceritakan khitobnya itu Iya. Quraisy Malang. Oh, Gitu. kepada Quraisy Malak yang Quraisy mana Malak. di situ juga menentang Nabi. Menentang gitu ya? Nabi. Sama-sama menentang Nabi, di mana umat terdahulu itu pernah celaka. Sekarang kamu menentang Nabi, kamu bukan mustahil akan seperti Kan mereka. Bernasib sama. Di dalam dan mereka tahu kan Samud itu. Mereka inilah salah satu argumen Quran ya. Iya. Menurut saya salah satu argumen Quran ketika dia memberi bukti gitu. Bukti kepada para penentang Muhammad akan kebenaran wahyu dan Nabi Muhammad, itu bukti itu tak bisa terelakkan. Yang kita tahu bahwa ijaz Al-Quran itu yang mendiamkan musuh utamanya, salah satunya adalah bukti. Dalam hal ini kisah Samud dihadirkan, ini bukti bahwa kamu akan hancur, ini buktinya sudah ada. Artinya kamu menerima Muhammad enggak? Begitu loh. Kalau menerima Muhammad dalam konteks melawan kaum tirani, ya kamu zakaha. Kalau kamu tidak menerima, ya seperti Samud ini. Hukumnya sudah seperti itu. Begitu. Kamu mau apa? Ya, begitulah kira-kira. Nah, dalam konteks ini maka kemudian kisah Samud itu dihadirkan, mukhotobnya itu adalah Quraisy Malang. Begitu. Artinya orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka qad aflaha man zakkaha itu Ya. tempatnya. Dan, Begitu juga sebaliknya, Mm-mm. yang menentang Nabi, maka qad khaba man dassaha itu. dan Oke. sama seperti Samud itu. Oh. Gitu loh. Itu yang terkait di dalam surat Asy-Syams ini, cerita-cerita di luar Al-Quran yang ada di dalam kitab-kitab sirah itu sangat terkait dengan apa yang ada di dalam ayat ini, qad aflaha sama qad khaba ini. Nah, terus ini kalau ini Pak Lutfi, terkait dengan manusia modern saat ini, bisa nggak jadi Samud bila menolak tanda Allah, tanda-tanda Allah itu? Ya, Nabi kan sudah tidak ada. Nabi sudah tidak ada. Dan Artinya Nabi sudah berakhir di Nabi Muhammad. Gitu loh. Oke. Yang bisa kita ambil adalah man zakkaha. Zakka. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang suci, Iya. bukan ritual, bukan riyadhah, bukan menepi di tepi goa wiridan habis-habis itu dapat 3.000, dapat sholawat 4.000, itu enggak begitu. Yang namanya mensucikan diri itu, yang namanya mensucikan diri itu turun jalan melawan tirani. baik melalui hukum dalam konteks sekarang gitu. Oh, oke. Makanya kemudian perlawanan terhadap korupsi itu bagian dari zakaha. Oh iya. Jika benar berita yang saya dengar bahwa Purbaya ini lalu menentang para koruptor itu, jika benar yang saya dengar itu ya, saya kan tidak kenal Purbaya, saya tahunya lewat media, kan melawan koruptor itu, koruptor kan tirani. Jika benar yang saya dengar itu, maka Purbaya termasuk man zakaha. Orang yang kiai seperti itu. Itu tidak selalu sufi. Gitu loh. Artinya orang-orang yang berani begitu itu, dan itu kan butuh mental. Berani melawan tirani itu. Tirani itu butuh mental, butuh nyali Pak. Oke. Karena diancam teror macam-macam, pasti itu. Itulah orang-orang yang zakaha. Oke. Oke, pesan terakhir Pak Lutfi. Ya, pesan terakhir yang ingin saya ungkap di dalam hal ini bahwa inti ajaran Muhammad itu adalah melawan tirani Mekah di surah-surah Makkiyah itu. Siapa yang mengikuti Muhammad di dalam konteks Mekah, maka orang itulah orang-orang yang tersucikan. Arti tersucikan itu atau mensucikan diri itu
itu bukan tazkiyatun nafas, Ya. tapi melawan tiran. Melawan tiran. Saya kira itu pesannya. Oke, pemirsa, begitu penjelasan dari beliau. Sudah gamblang dan panjang lebar. Nanti silahkan disaksikan dan diresapi bahwasanya arti tazkiyah itu seperti itu tadi yang dijelaskan oleh beliau. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komentar. Ya. Kita akhiri perjumpaan kita, ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time.